Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Wan Ahmad Dhani dari kelas 1 TIC. Di video kali ini, aku bakalan membagi tips nih, bagaimana membuat sebuah kode program Java menggunakan sebuah kondisi if, terus ada if else, kemudian ada if else, terus nested if, dan menggunakan switch case. Untuk tidak memakan waktu yang lama, mari kita mulai ke video tutorialnya. Oke, aku sudah mengetik duluan kode program Java-nya supaya nggak memakan waktu. Sebanyak ini aja mau hampir setengah jam, belum lagi masuk ke codingan yang bermasalah atau aku salah ketik, itu makanan memakan waktu yang makin lama lagi. Jadi supaya kalian nggak bosan nonton video aku, jadi aku langsung ketik duluan. Nanti aku bakalan jelaskannya baris per baris supaya kalian tuh paham tuh apa yang aku sampaikan. Oke, kita masuk ke kondisi pertama, yaitu if. Nah, ini aku sudah siapkan tuh sebuah kode programnya. Jadi ini sebuah kode program yang berfungsi untuk mengecek apakah nilai variabel A sama dengan 1. Jika dia benar, maka dia bakalan menampilkan sebuah output. Oke, aku bakalan jelaskan baris per baris. Kita mulai dari baris ke-6, yaitu package Alpha Theory. Nah, ini dia menunjukkan kita itu berada di dalam package yang bernama Alpha Theory. Di dalam package itu nanti bakalan banyak project-project lain. Gitu. Oke, ini lanjut ke baris ke-13, itu public class tugas 1. Ini dia mendefinisikan nama kelas kita itu tugas 1. Terus ini ada public static void main string. Ini dia berfungsi sebagai titik awal program Java itu dijalankan, guys. Jadi tanpa bagian ini, maka program Java ini tidak bisa dijalankan. Kemudian ini INTA sama dengan 1, ini dia mendeklarasikan variabel A sama dengan nilai 1. Terus ini if A sama dengan 1, artinya program bakalan mengecek apakah nilai A ini sama dengan 1. Terus sistem output dia bakalan menampilkan Alpha Theory sangat mudah jika program itu benar gitu. Kalau salah dia bakalan nggak menampilkan apa-apa. Oke, jadi ini dia program Java menggunakan kondisi if. Kita masuk ke program Java yang kedua, itu menggunakan kondisi if else. Nah, kita masuk ke kondisi kedua, itu menggunakan if else. Nah, ini dia bentuk kode programnya yang sudah saya tulis. Ya, langsung aja. Ini sama seperti di kondisi yang pertama. Ini menunjukkan package. Terus ini import Java until scanner ini dia bakalan mengimport kelas scanner agar bisa membaca input. Terus ini public class mendeskripsikan nama kelas kita itu tugas 2. Ini tadi sebagai titik awal kode program Java. Terus ini string makanan, dia mendeklarasikan makanan sebagai tipenya itu string. Terus scanner my obj ini dia membuat objek scanner untuk membaca input. Terus makanan sama dengan my obj ini dia tuh berfungsi untuk menyimpan inputan ketika user memasukkan inputan, maka outputnya itu bakalan disimpan di variabel makanan. Nah, masuk ke yang kedua 5, itu if jika makanan artinya dia bakalan memeriksa apakah inputan user itu sama dengan mie ayam. Jika inputannya mie ayam, maka dia bakalan mencetak mie ayam favoritku. Jika inputannya tidak sama, maka else
print, cetak, maaf makananmu nggak ada. Oke, gitu dia di program kedua ini. Coba kita runningkan. Jadi di kondisi yang pertama saya lupa untuk merunningkannya. Nih, contoh runningnya kita masukkan katanya mie ayam ya. Enter. Nah, dia bakal menambahkan mie ayam favoritku. Oke, gitu. Oke, kita masuk ke kondisi yang ketiga, itu menggunakan if else. Oke, kita masuk ke kondisi ketiga, itu menggunakan if else. Oke, jadi ini penampakan kode programnya yang sudah aku tulis. Oke, kita langsung aja. Di sini sama seperti yang tadi, ini menunjukkan kita itu berada di package Alpro Theory. Kemudian import Java Swing ini dia itu mengimport JobTionPen dari Swing supaya si program ini bisa menampilkan input dialog GUI. Oke, lanjut ke ini, ke baris 14 itu public class, menunjukkan nama kelas yaitu tugas 3, publish static file sebagai titik awal kode program Java. Oke, lanjut ke baris ke-17, int nilai ujian. Ini dia mendeklarasikan nilai ujian itu dengan tipe integer. Terus ke baris 18 itu JobTionPen show input dialog, itu dia bawa fungsi untuk menghasilkan tipe string. Jadi dia inputan ketika user masuk, inputan itu bertipe string lalu diubah menjadi bertipe integer. Kemudian di baris ke-21 char indeks prestasi, dia mendeklarasikan indeks prestasi dengan tipe char. Terus masuk ke baris ke-23, ke kondisinya if jika nilai ujian besar sama dengan 90, maka nilainya A. Atau jika nilai ujian 80, maka nilainya B. Seterusnya sampai ke E. Jika nilai di atas itu tidak ada, maka indeks prestasinya F. Kemudian yang terakhir, baris ke-37, itu dia berfungsi untuk mencetak hasil huruf yang sudah tersimpan. Oke, kita coba runningkan. Running. Oke, kita masuk nilai inputannya, kita masuk 80. Klik OK, enter, bisa. Nah, dia bakal menampilkan nilai ujian kita itu adalah B, sesuai dengan di sini tadi kondisinya. 80 sama dengan B. Oke, jadi gitu. Contoh kondisi penggunaan if else. Kita lanjut yang keempat, itu menggunakan nested if. Oke, kita masuk ke kondisi yang keempat, yaitu penggunaan nested if. Oke, langsung saja saya jelaskan baris per baris. Dari baris ke-6 itu ini menunjukkan kita berada di package Alpro Theory. Terus yang ke-8 itu menunjukkan kita mengimport kelas scanner agar bisa membaca inputan. Terus di baris ke-14 menunjukkan nama kelas, tugas 4. Baris ke-15 berfungsi sebagai titik awal program Java dijalankan. Jika tidak ada ini, maka program Java tidak bisa dijalankan. Terus masuk ke baris ke-16, scanner input, new scanner. Dia berfungsi untuk membuat objek scanner. Terus masuk ke baris ke-18, dia menampilkan sebuah kotak, masukkan usia Anda untuk si user atau pengguna. Nah, inputan itu bakal masuk ke variabel usia, disimpan di sini. Terus masuk ke baris ke-22, jika usia besar sama dengan 0, dia berfungsi untuk memastikan bahwa usia itu tidak negatif. Terus masuk ke baris ke-23, jika usia kecil dari 13, maka outputnya anak-anak. Jika usia kecil dari 18, maka remaja. Jika outputnya besar dari itu, maka dewasa. Jika outputnya tidak ada, maka usia tidak valid. Oke, coba kita runningkan.
Tuh, dia bakalan meminta untuk memasukkan usia Anda. Kita masukkan usia kita sini coba 25 ya. 25, enter. Maka dia bakalan menampilkan kategori kita itu dewasa. Oke, jadi gitu cara kerja program penggunaan nested if. Oke, kita masuk ke yang terakhir itu kondisi menggunakan switch case. Oke, kita masuk ke kondisi yang terakhir yaitu menggunakan switch case. Oke, ini contoh programnya. Langsung saja saya jelaskan dari baris ke-6. Sama seperti yang tadi, menunjukkan nama package. Menunjukkan kita berada di package. Terus yang ke-8 ini mengimport Java supaya agar bisa dibaca gitu kan. Terus masuk ke baris ke-14, menunjukkan nama kelas, tugas 5. Terus ke baris ke-15 sebagai titik awal untuk sebuah alat untuk menjalankan program Java. Jika tidak ada ini, maka program Java tidak bisa dijalankan. Terus masuk ke baris 16, scanner, new scanner berfungsi untuk membuat objek scanner. Terus baris ke-17 menampilkan pilihan yaitu 1 bakso, 2 mie, 3 nasi goreng. Masuk ke baris 18, dia bakalan menampilkan sebuah pilihan tag dalam tag pilihan menu. Terus baris ke-19 INTM, dia mendeklarasikan menu dengan tipe integer dan inputan itu bakalan disimpan di sini. Terus masuk ke baris ke-21 switch M, ini switch case. Tuh M itu adalah menu. Masuk ke switch case-nya, di case pertama itu pilihan itu ada bakso, yang kedua itu mie ayam, yang ketiga itu nasi goreng. Jika pilihannya tidak ada dari yang ketiga di atas itu, maka outputnya menu tidak ada. Oke, coba kita runningkan. Tuh, dia bakal menampilkan menunya itu bakso, mie, dan nasi goreng. Pilihan menunya coba kita masukkan nasi goreng ya. Kita masukkan 3. Enter. Nah, dia bakal menampilkan Anda pilih nasi goreng. Oke, jadi gitu contoh kode program menggunakan kondisi switch case. Nah, sudah sampai di akhir penghujung video saya. Jadi, segitulah penjelasan mengenai penggunaan kondisi if else, nested if, dan switch case. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengar maupun yang membaca. Saya akhiri, apabila ada kata-kata saya yang kurang tepat, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.